Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Api Sejarah Jilid ke-1. Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karangan Ahmad Mansur Suryanegara. Topik kali ini adalah pengaruh pernikahan Islami Prabu Siliwangi terhadap dinastinya. Seperti yang penulis tuturkan, Ahmad Mansur Suryanegara tahun 1995 menemukan sejarah dalam bab masuk dan meluasnya agama Islam di Jawa Barat, membicarakan proses islamisasi dinasti Prabu Siliwangi dan tumbuhnya kekuasaan politik Islam di Jawa Barat dengan menggunakan sumber Carita Purwaka Carubanagari atau CPCN, kemudian menyusul Dr. Haji Dadan Wildan. Tahun 2003, Sunan Gunung Jati yang diangkat dari sumber yang sama, Carita Purwaka Carubanagari, yang ditulis oleh Pangeran Arya Cirebon tahun 1720. Isinya antara lain tentang proses islamisasi keluarga Prabu Siliwangi terjadi melalui pernikahan Islam. Dituturkan dalam Carita Purwaka Carubanagari tahun 1720 Masehi, dampak pernikahan menjadi sebab awal masuknya Islam di kalangan istana Pakuan Pajajaran. Dimulai pada masa Raden Manah Rarasa atau Pemanah Rasa, lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi dari Pakuan Pajajaran dengan gelar Prabu Dewata Wisesa. Pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyai Subanglarang, kita lihat dulu catatan kakinya mengenai Nyai Subanglarang. Nyai Subanglarang adalah putri dari Ki Gedeng Tapa, Syah Bandar dari Muara Jati Cirebon, dan juga sebagai Raja Singapura, menggantikan kedudukan Ki Gedeng Surawidi Jaya Sakti. Kita lanjutkan, sebagai santri dari Syekh Hasanuddin atau dikenal pula sebagai Syekh Kuro. Kita lihat catatan kakinya, Syekh Kuro atau Syekh Hasanuddin, seorang ulama berasal dari Cempa atau Campa, mendirikan pondok pesantren di Karawang, Jawa Barat. Jadi kalau kita ke daerah Karawang, masih bisa kita lihat makamnya Syekh Kuro tersebut. Melalui pernikahan inilah menjadi sebab terjadinya islamisasi Prabu Siliwangi dan dinastinya. Pernikahan tersebut dilaksanakan secara Islami. Dari hasil pernikahan antara Prabu Siliwangi dengan Nyai Subanglarang melahirkan 3 orang putra. Pertama, putra Walang Sungsang, lahir tahun 1423 Masehi. Kedua, putri Nyai Rara Santang, lahir tahun 1426 Masehi. Ketiga, putra Raja Sangara, lahir tahun 1427 Masehi. Ketiga putra-putri Prabu Siliwangi ini merupakan perintis awal dari dinasti Prabu Siliwangi yang menjadi penganut agama Islam. Tidak hanya sebatas penganut Islam, melainkan Nyai Rara Santang dari pernikahannya dengan Maulana Sultan Mahmud atau Syarif Abdullah pun melahirkan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati,
sebagai salah seorang wali songo adalah cucu Prabu Siliwangi. Kita lihat dulu catatan kaki Maulana Sultan Mahmud. Maulana Sultan Mahmud atau Syarif Abdullah, putra Ali Nurul Alim, berasal dari Bani Ismail, berkuasa di kota Ismailiyah. Berarti dia adalah orang Arab, seorang pendatang yang kemudian menikah dengan anak Prabu Siliwangi. Di manakah kota Ismailiyah? Sepertinya di Mesir zaman sekarang. Kita lanjutkan. Dengan demikian, secara historis, dinasti Prabu Siliwangi melahirkan salah seorang dari Wali Songo. Namun hal ini kurang mendapat penekanan interpretasi sejarahnya bagi sebagian sejarawan. Penulis memperkirakan pula kurang dijelaskan oleh sementara sejarawan bahwa dinasti Prabu Siliwangi berperan besar melahirkan dinastinya sebagai pembangun kekuasaan politik Islam atau Kesultanan Cirebon, Jayakarta, dan Banten. Kita lihat dulu catatan kakinya. Perhatikan, di depan kompleks makam Sunan Gunung Jati tersimpan kayu bekas istana kerajaan Pakuan Pajajaran. Pertanda rasa hormat yang tinggi, Syarif Hidayatullah dan keturunannya kepada Prabu Siliwangi. Dengan menekankan dan mengaitkan hubungan Prabu Siliwangi dengan pernikahan Islamnya dan dinastinya, dapat dibaca adanya kesinambungan kesejarahan antara kerajaan Hindu Pajajaran dan Kesultanan Cirebon, Jayakarta, dan Banten. Selain itu, dari pernikahannya secara Islam dengan Nyai Subang Larang oleh Syekh Kuro, sebenarnya Prabu Siliwangi telah memeluk Islam. Dengan kata lain, telah terjadi Islamisasi pada kalangan istana kerajaan Pajajaran melalui pernikahan. Pernikahan antara Nyai Rara Santang dengan Maulana Sultan Mahmud atau Syarif Abdullah terjadi pada saat Nyai Rara Santang selesai melakukan rukun haji bersama kakaknya, Walang Sungsang. Setelah melaksanakan rukun haji, Walang Sungsang dikenal dengan nama baru Haji Abdullah Iman. Sedangkan Nyai Rara Santang dikenal dengan nama baru Syarifah Mudaim. Kita lihat dulu catatan kaki. Perlu diperhatikan, pengaruh Islam terjadi perubahan nama. Nama-nama yang berasal dari Hindu dengan ciri nama-nama binatang atau pengaruh totemisme kemudian digantikan dengan nama-nama Islami. Misalnya, dari Walang Sungsang atau belalang yang berposisi sungsang digantikan dengan nama-nama Islami, Ki Samadullah dan Haji Abdullah Iman. Sejarah mencatat, setiap terjadi perubahan agama dan budaya dapat dilihat pula dari perubahan nama. Dari nama-nama dapat dibaca budaya agama apa atau bangsa mana yang terkuat pada zaman pemakai nama tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk lebih menanamkan keislamannya, mengingatkan kepada setiap muslim dan muslimah, berilah nama anakmu dengan nama yang baik. Pada masa pra-Islam, terdapat kecenderungan menyukai nama-nama yang diambil dari pengaruh ajaran totemisme dengan nama-nama fauna atau hewan. Munding Sari, Mahesa Wong Ateleng, Hayam Wuruk, Gajah Mada, Ciung Wanara, Walang Sungsang, dan sebagainya. Perkembangan wilayah dan pusat pemerintahan dari dinasti Prabu Siliwangi ke arah timur
terjadi pada masa Walang Sungsang. Setelah berguru selama 3 tahun dengan guru Syekh Datuk Kafi, diwisuda dengan ditandai penganugerahan nama baru, Ki Samadullah. Kita lihat dulu catatan kaki Syekh Datuk Kafi. Syekh Datuk Kafi juga disebut sebagai Syekh Nurjati, berasal dari Makkah, pernah tinggal di Baghdad, membuka pondok pesantren di Gunung Amparan Jati, Cirebon. Data ini mendukung teori masuknya Islam dari Mekah, seperti yang dituturkan oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Dapat dipastikan karena pengaruh dari kakeknya, Ki Gedeng Tapa, ayah Nyai Subang Larang, sebagai Syah Bandar Muara Jati Cirebon, dan sebagai Raja Singapura, menjadi Walang Sungsang atau Ki Samadullah membuka wilayah baru di Kebon Pasisir, sebelah selatan Gunung Amparan Jati. Di Kebon Pasisir ini, Walang Sungsang atau Ki Samadullah atau Haji Abdullah Iman menikah dengan Nyai Kencana Larang, putri Ki Dano Sela atau Ki Gedeng Alang-alang. Kita lihat dulu catatan kaki mengenai Kerajaan Singapura. Pemerintah Jawa Barat tahun 2005, Opsit halaman 545, menjelaskan letak Keraton Singapura terletak 4 km di sebelah utara Giri Amparan Jati atau Makam Sunan Gunung Jati sekarang, dengan batas-batas utara berbatasan dengan Surantaka, barat berbatasan dengan Keraton Cirebon Girang, selatan berbatasan Keraton Japura, timur berbatasan Laut Jawa Teluk Cirebon. Kita lanjutkan kembali. Pernikahan ini membawa perubahan besar. Wilayah Kebon Pasisir berubah namanya dari Lemah Wungkuk menjadi Caruban Larang. Nama Walang Sungsang atau Ki Samadullah atau Haji Abdullah Iman juga disebut sebagai Ki Cakrabumi atau Pangeran Cakrabuana. Langkah yang diambil oleh Ki Cakrabumi atau Pangeran Cakrabuana merintis membangun wilayah baru, Cirebon Larang, mendapat penghormatan dari Prabu Siliwangi dari Pakuan Pajajaran, ditandai dengan pemberian gelar terhadap Ki Cakrabumi atau Pangeran Cakrabuana dengan Sri Mangana. Di samping gelar ini diserahkan juga panji-panji kerajaan yang diantarkan oleh Raja Sengara. Pertemuan ini menjadikan Raja Sengara masuk Islam dan naik haji. Kemudian dikenal sebagai Haji Mansur. Proses Islamisasi yang demikian damai diubah dan dituliskan menjadi dongeng yang sangat berkebalikan. Didongengkan bahwa proses Islamisasi berdampak putra-putri Prabu Siliwangi yang memeluk agama Islam mendapatkan perlakuan yang tidak simpati dari keluarga istana yang masih beragama Hindu. Diusir dari istana dan keluar menjauh serta sembunyi di hutan. Tergambarkan keluarga istana tidak mengenal toleransi. Padahal realitas sejarah sebenarnya tidak demikian. Justru pada masa silam, daerah pengaruh Prabu Siliwangi meluas di bagian timur Jawa Barat. Peristiwa sejarah keluarga Prabu Siliwangi masuk Islam merupakan sebuah contoh sejarah betapa terbukanya sikap raja dan bangsawan Hindu atau Buddha dalam menyikapi masalah peralihan agama atau konversi ke Islam. Seperti halnya proses Islamisasi di kalangan dinasti Mongol, dimulai dari adanya pernikahan dengan putri bangsawan yang lebih dahulu masuk Islam, yang berlangsung dengan damai.
Proses Islamisasi melalui jalan niaga dan pernikahan merupakan ciri umum spesifikasi Islam. Selain itu juga, peranan ulama dan pesantren sebagai katalisator Islamisasi di Nusantara Indonesia tidak pernah terjadi dengan cara kekerasan dalam pengembangan ajaran agama apapun, kecuali yang dilakukan oleh imperialis Barat dengan sistem peperangan dan pemaksaan alih agama. Sampai di sini dulu sahabat, kita lanjutkan ke topik lainnya.